Mari kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Silakan duduk, kita bernyanyi. Layanan pujian datang pada kami. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi
dan membimbing hati dan pikiran orang-orang yang percaya pada firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera yang daripada-Mu, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk memberitakan Injil berita kesukaan yang daripada-Mu ke seluruh penjuru dunia. Sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dasar titah keempat dan maksudnya. Amang akan bacakan untuk kita. Mari adik-adik mengikutinya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikian firman Tuhan dasar kita. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, kalau luar biasa apa mau tes dulu semangatnya? Tepuk semangat. Assalamualaikum. Yes, ayo. Kita akan pujian Laskar Kristus.
pujian Tuhan Yesus baik. Oke, saatnya kita mengenalkan firman Tuhan. Dipersiapkan alat tulisnya, dipersiapkan Alkitabnya, dalam dipersiapkan hati dan pikirannya. Jadi semua lipat tangan, kita mau mengenalkan firman Tuhan, kita akan pujian firman Tuhan Tuhan. membawakan firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan dari rumah firman Tuhan. Boleh Tuhan siapkan hati dan pikiran mereka yang lupa sehingga mereka dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang telah diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan ini adalah permohonan kami Bapa, kami serahkan dalam tangan anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Shalom kelas kecil. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, pasti luar biasa dong. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Esau dan Yakub. Ada yang masih ingat tentang cerita ini? Mungkin lupa-lupa kali ya sedikit, gak apa-apa. Oke, kakak mau cerita ya, dengerin ya adik-adik. Esau dan Yakub. Ishak anak Abraham sama seperti bapaknya. Ishak dan istrinya Ribka sangat dekat dengan Allah. Umur mereka makin lama makin bertambah, tetapi mereka belum juga mempunyai anak. Hati mereka sedih, tetapi mereka tidak pernah berhenti berharap
kepada Allah. Suatu waktu Allah mengabulkan doa mereka. Allah memberikan mereka anak kembar, dua-duanya laki-laki. Biarpun mereka anak kembar, rupa mereka sangat berbeda. Anak yang lahir pertama, tubuhnya berwarna merah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Orang tuanya menamakan dia Esau. Nih adik-adik, ini dia lahir pertama. Tubuhnya berwarna merah dan tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Namanya siapa? Oke, pinter. Esau. Anak yang kedua tubuhnya bersih dan penampilannya biasa-biasa saja seperti kebanyakan bayi. Anehnya ketika lahir, bayi yang lahir belakangan memegang tumit kakaknya. Bayi kedua diberi nama Yakub. Nih adik-adik, ini namanya siapa? Yakub. Dia lahir kedua, tapi dia suka megangin tumit kakaknya tuh. Lanjut ya. Setelah dewasa, Esau jago berburu. Dia suka pergi mencari hewan buruan. Yakub seorang yang pendiam. Dia lebih suka tinggal di rumah. Kedua anak ini benar-benar lain sekali kelakuannya. Ishak sayang pada Esau karena Ishak suka sekali makan daging buruan yang diberikan Esau. Sebaliknya, Ribka sayang pada Yakub yang pandai memasak. Jadi kakaknya yang berburu, adiknya yang memasak. Tadi kakaknya siapa namanya adik-adik? Esau. Adiknya siapa namanya adik-adik? Yakub. Oke. Kita lanjut ya. Suatu kali ketika Yakub sedang memasak, datanglah Esau dari perburuannya. Dia lelah dan lapar. Lalu katanya pada Yakub, "Boleh minta sup kacang merah yang kamu masak itu? Saya lapar dan lelah sekali." Kata Yakub, "Boleh saja, tapi jual dulu hak kesulunganmu ke saya." Esau menjawab, "Sebentar lagi saya akan mati karena lelah. Jadi apa gunanya hak kesulungan itu?" Yakub berkata lagi, "Janjilah dulu." Esau berjanji pada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya dengan harga semangkuk sup. Esau makan sup kacang dan roti Yakub dengan lahap. Nih, jadi si Esau mau pulang dari berburu. Nah, dia kelaparan. Akhirnya dia pergi ke dapur dan nyamperin si Yakub yang sedang masak. Lalu dia meminta sup yang telah dia masak. Lalu si Yakub meminta hak kesulungannya. Akhirnya si Esau memberikan dengan harga semangkuk sup dan roti. Lanjut. Karena Ishak sudah tua nih. Jadi Ishaknya sudah tua. Karena Ishak sudah tua, matanya tidak lagi jelas melihat. Ishak memanggil Esau anak sulungnya. "Anakku, saya sudah tua dan tidak lama lagi saya akan mati. Sekarang kamu pergi berburu lalu masak buat saya. Saya akan memberkati kamu sebelum saya mati." Jadi bapaknya ingin memberkati anak sulungnya, yaitu Esau sebelum ia meninggal. Nah, lihat nih, ada yang bisik-bisik adik-adik. Kira-kira mereka ngomongin apa ya? Ishak dan Esau tidak tahu bahwa pembicaraan mereka didengar oleh Ribka. Ribka meneruskan isi pembicaraan itu kepada Yakub. Ribka menyuruh Yakub mengambil 2 anak kambing yang baik. Kambing itu dipotong lalu dimasak oleh Ribka. Ribka berkata pada Yakub, "Bawa makanan ini ke bapakmu supaya ia memberi berkatnya kepada kamu." Jadi adik-adik, ibunya dan anak keduanya bersekongkol untuk biar supaya si Yakub yang diberkati. Akhirnya si Ribka menyuruh si Yakub untuk berburu kambing yang baik, lalu nanti dimasak oleh
Ribka dan dibawa ke Ishak. Lanjut. Yakub takut bapaknya tidak tahu bahwa dia bukanlah Esau, sebab badan Esau berbulu sedangkan dia tidak. Dia juga takut ayahnya bukan memberkati, malah mengutuknya. Dia lagi berpikir gimana caranya supaya dia tidak ketahuan kalau dia Yakub. Nah, ini lihat adik-adik. Akhirnya Ribka punya akal. Dia mengambil pakaian Esau lalu dipakaikan pada Yakub, sedangkan tangan dan leher Yakub dibungkus dengan kulit kambing. Kemudian Yakub pergi membawa makanan ke tempat ayahnya. Jadi si Ribka ini punya ide buat memakaikan Yakub pakaian Esau, dan di lehernya dan di tangannya dipakaikan kulit kambing biar dia berbulu. Lanjut. Nah, ini dia lagi diberkati. Ini Esau anakmu datang. Oh, katanya ini Esau anakmu datang. Bapak Ishak yang tidak melihat memberkati Yakub, walaupun dia heran karena suara Esau berubah. Dia sama sekali tidak mengira bahwa dia sudah ditipu oleh Yakub dan Ribka istrinya. Nah, ini ternyata si Ishak ditipu oleh istrinya dan anaknya yang kedua. Setelah Yakub mendapat berkat itu, Esau datang ke ayahnya. Bukan main, Esau kecewa dan sedih setelah tahu bahwa berkat yang paling berharga itu sudah diambil oleh adiknya. Dia marah dan mau membunuh Yakub. Yakub menjadi ketakutan dan melarikan diri. Akhirnya pas si Esau pulang membawa persembahannya, ternyata yang diberkati adalah adiknya. Ternyata dia sudah diberkati. Akhirnya dia sangat sedih dan sangat marah sehingga dia ingin membunuh adiknya. Tapi karena adiknya ketakutan, karena Yakubnya ketakutan, jadi Yakubnya pergi melarikan diri. Sebelum Yakub berangkat, Ishak menasehati supaya ia mencari istri yang taat kepada Allah. Yakub pun berjanji akan mengikuti nasihat si Ishak. Lalu Yakub pergi ke rumah pamannya, Laban, saudara ibunya. Jadi Ishak menasehati Yakub sebelum Yakub pergi untuk mencari istri yang taat kepada Allah. Kira-kira kemana ya adik-adik tujuan Yakub? Ada yang tahu kemana tujuan Yakub? Ke rumah Laban, ke rumah saudara ibunya, ke rumah saudaranya Ribka. Karena perjalanan sangat jauh, Yakub kelelahan. Dia tertidur di tanah terbuka dalam tidurnya. Dia bermimpi melihat sebuah tangga yang sangat panjang. Ini lihat tuh, tangganya panjang kan? Nah, sampai ke langit. Malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ia juga melihat Allah berdiri dan berbicara padanya. Saya akan selalu beserta kamu dan saya akan tetap melindungi kamu kemanapun kamu pergi. Jadi di tengah-tengah perjalanannya si Yakub, adik-adik, Yakub tertidur dan akhirnya dia bermimpi. Dia melihat tangga nih. Dia melihat malaikat-malaikat Allah, dia juga melihat Allah. Terus Allah bilang, saya akan selalu beserta kamu dan saya akan tetap melindungi kamu kemanapun kamu pergi. Wah, adik-adik pasti seneng dong kalau misalkan Allah udah bilang kayak gitu ke adik-adik. Nah, kalian udah dijagai oleh Allah, jadi kemana-mana kalian pasti akan aman.
Nah, lihat no, mukanya Yakub berseri-seri kan. Yakub terbangun dan mengucap syukur serta memuji kebaikan Allah. Setelah itu, Yakub meneruskan perjalanannya ke rumah pamannya Laban dengan hati yang senang karena dia tahu Allah akan selalu menyertai dan melindungi dia. Pada suatu waktu, dia melihat ada sumur dan di dekatnya ada 3 ekor kambing domba sedang berbaring. Orang-orang menggunakan air sumur itu untuk memberi minum pada ternak mereka. Yakub pergi mendekati para gembala itu dan menanyakan di mana Laban tinggal. Nih, jadi di tengah-tengah perjalanan Yakub melihat seorang gembala dan 3 kambing domba. Dia menanya kepada gembala ini di manakah saudara ibunya itu tinggal. Kira-kira siapa ya adik-adik nama saudara ibunya? Siapa ya, ada yang tahu nama saudara ibunya siapa? Ya, Laban. Nah, tiba-tiba datang seorang gadis. Nih, kakak bacain ya. Tiba-tiba datang seorang gadis menggiring kambing dan domba ke sumur itu. Para gembala memberitahu bahwa gadis cantik itu adalah anak Laban yang bernama Rahel. Jadi tiba-tiba ada yang muncul nih adik-adik. Nih ada yang muncul nih gadis cantik sedang mengembala kambing. Dan gembala yang tadi ini memberitahu kalau itu adalah Rahel, anak dari Laban. Lalu Yakub datang mendekati Rahel dan menolong gadis itu menggulingkan batu untuk menutup sumur. Yakub menceritakan pada Rahel bahwa dia anak dari Ribka, bibi Rahel. Si gadis senang bisa bertemu dengan saudara sepupunya. Nah, akhirnya mereka di sini kenalan, terus mereka di sini cerita-cerita. Nah, si Yakub ngasih tahu kalau misalkan dia itu anak dari bibinya. Nah, lanjut ya. Nah, akhirnya dia pergi ke rumah Laban. Rahel langsung pulang ke rumahnya dan menceritakan pertemuannya dengan Yakub pada Laban, bapaknya. Mendengar keponakannya datang dari jauh, Laban pergi mencari Yakub. Laban, ayah Rahel, mengajak Yakub untuk tinggal di rumahnya. Selama 14 tahun Yakub bekerja pada pamannya. Pada akhirnya Yakub menikah dengan Rahel, anak pamannya. Akhirnya Yakub menikah dengan Rahel. Akhirnya Yakub menikah dengan Rahel setelah 14 tahun Yakub bekerja kepada pamannya. Terus Yakub sudah lama tinggal di tempat pamannya. Pada suatu kali Allah menyuruh Yakub untuk kembali ke Kanaan, tempat Ishak ayahnya tinggal. Yakub mengikuti perintah Allah kembali ke kampung halamannya bersama istri dan anak-anaknya. Nah, akhirnya Yakub disuruh pulang sama Allah karena dia sudah lama tinggal jauh. Akhirnya dia pergi pulang kembali ke asalnya, ke Kanaan, bersama istri dan anak-anaknya. Nah, ketika mereka sampai di Sungai Yabok, rombongan Yakub berhenti karena harus menyeberangi sungai. Jadi mereka harus menyeberangi sungai. Nih, Yakub membantu istri dan anak-anaknya untuk menyeberangi sungai itu. Yakub akan menyeberang kemudian dengan harta bendanya. Jadi dia membantu istrinya, dia membantu anak-anaknya, dan dia menyeberangi harta-hartanya. Ketika Yakub hendak menyeberangkan harta bendanya, tiba-tiba seorang laki-laki menyerangnya dan mereka pun bergulat. Yakub bergumul sekuat tenaganya dan orang itu tidak dapat mengalahkan dia. Perkelahian itu berjalan lama sekali. Nih, tiba-tiba ada orang. Terus akhirnya mereka bertengkar. Sampai lama.
Nah, terus pada paginya waktu matahari baru akan terbit, orang itu berkata, "Biarkan saya pergi." Yakub tidak membolehkannya pergi. "Saya tidak akan membiarkan kamu pergi sebelum kamu memberkati saya." Yakub tahu bahwa orang itu adalah malaikat Allah, dan malaikat Allah itu memberkatinya dan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Nah, jadi Yakub nggak ngebolehin orang ini pergi sebelum dia memberkati Yakub. Akhirnya dia diberkati dan diganti namanya menjadi Israel. Nah, Yakub kembali melanjutkan perjalanannya bersama rombongannya. Di tengah-tengah perjalanannya, ia mendengar bahwa Esau kakaknya sedang berjalan menemui Yakub. Yakub menjadi bingung dan ketakutan. Yakub masih ingat bagaimana dia menipu Esau. Nah, di sini dia jadi takut karena dia dulu pernah apa, adik-adik? Ayo, ada yang tahu kemarin ceritanya gimana? Dia dan ibunya bersekongkol untuk menipu Esau. Esau datang dengan membawa ratusan pasukan. Yakub ingin melindungi istri dan anaknya. Dia pergi menghampiri Esau lalu sujud minta maaf pada kakaknya. Nah, akhirnya karena Yakubnya ketakutan, dia sujud minta maaf. Nah, dengan besar hati Esau mendekati Yakub, memeluk dan mencium adiknya. Itu mereka menangis karena gembira. Semua orang yang melihat mereka heran, apalagi istri dan anak Yakub, karena mereka mengira bahwa Esau akan sangat marah. Semua orang merasa senang melihat kakak beradik itu telah berbaikan kembali. Jadi, adik-adik, apa yang bisa kita dapat dari cerita Yakub dan Esau? Yuk, ayo, ada yang bisa jawab? Ya, kita harus tetap berbaikan. Kalau misalkan adik-adik masih suka berantem sama adiknya atau sama kakaknya, atau adik-adik masih suka pukul-pukulan. Nah, tapi kalian harus berbaikan lagi. Nggak boleh marah-marahan. Oke, sekian firman Tuhan dari kakak. Sampai berjumpa di minggu-minggu selanjutnya. Dadah! Shalom adik-adik. Oke, sekarang saatnya untuk kelas besar dengerin firman Tuhan. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tunjuk tangannya. Good. Siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum itu kakak mau denger tepuk semangatnya dulu dong. Tepuk semangat. Semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini temanya adalah Pentakosta. Ada yang tahu apa itu Pentakosta? Sering banget nih didengar nih hari Pentakosta. Ada yang tahu? Kalau lupa kakak ingetin lagi, tapi kalau yang nggak tahu ini kakak kasih tahu. Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus bagi manusia yang percaya. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kita udah peringatin hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal berapa ya kemarin ya, di bulan Mei itu, yang di hari Kamis tanggal 21 Mei. Kakak baru lihat kalender. Itu kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, pas banget sebelum dia mau naik ke surga, dia pernah bilang kayak gini kepada murid-muridnya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa dia akan menurunkan Roh Kudus kepada setiap manusia yang percaya. Lalu setelah Tuhan Yesus naik ke surga,
tiba-tiba ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berada di suatu tempat, sedang memberitakan tentang firman Tuhan, tiba-tiba dalam suatu ruangan muncul percikan api yang kecil. Jadi waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu diumpamakan oleh api. Makanya lambang Roh Kudus itu seperti berapi-api. Roh Kudus itu sebenarnya kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi kita bisa merasakannya. Sama seperti halnya dengan cahaya. Kakak umpamakan dengan sebuah cahaya. Adik-adik tahu ya cahaya? Kalau misalnya nggak ada cahaya, kita nggak bisa lihat. Dan kalau misalnya gelap, kita jadi nggak bisa kelihatan apa-apa. Tapi ketika ada cahaya, keadaan yang gelap sekalipun kita bisa melihat apapun. Sama seperti Roh Kudus. Kita yang tadinya buta, kita yang nggak tahu apa-apa, kita yang tadinya berdosa, lalu Roh Kudus mengingatkan kita bahwa ada Tuhan Yesus, ada Allah yang selalu hadir di setiap saat. Jadi waktu itu kakak mau kasih gambarannya nih, seperti ini. Ketika api itu mulai muncul, yang diumpamakan adalah sebagai Roh Kudus, dan seketika itu juga ke-12 murid Yesus bisa berbahasa asing. Jadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, kalau adik-adik baca, di sini mereka dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus bisa berbahasa dalam bahasa asing yang berasal dari beberapa negeri, yang yaitu orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Kalau misalnya kita pikir dari misalnya normalnya, mungkin gak satu orang itu atau 12 orang murid Yesus itu bisa berbahasa dari banyaknya bahasa di negeri yang tadi kakak sebutin. Kayaknya gak bisa ya. Terus kenapa mereka bisa berbahasa banyak bahasa seperti tadi kakak sebutin? Itu karena pekerjaan Roh Kudus tercurah atas mereka, sehingga mereka boleh memberitakan tentang firman Tuhan dengan berbagai macam bahasa. Di mana orang-orang yang berasal dari negeri-negeri tadi yang kakak sebutin, mereka bisa mengerti, sehingga mereka mengerti, lalu mereka percaya, lalu mereka mengimani. Jadi sama seperti ayat-ayat yang sering kita dengar, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu itu Roh Kudus bekerja atas mereka sehingga mereka bisa berbahasa dari berbagai macam negeri, di mana orang-orang berasal dari negeri tersebut bisa mengerti. Itulah mereka bisa mengerti, lalu mereka percaya, lalu mereka mengimani. Hebat ya Roh Kudus. Coba adik-adik kelas besar kakak mau tanya, adik-adik kelas besar coba sebutin peran Roh Kudus dalam hidup adik-adik sehari-hari. Oke, coba nanti adik-adik bikin listnya. Aku udah sebutin tadi Roh Kudus itu bekerja untuk apa aja setiap hari di setiap aktivitasnya adik-adik. Adik-adik bikin listnya yang banyak. Lalu kalau kita udah kembali ke gereja lagi, kita udah kembali ke sekolah minggu, kakak boleh minta listnya. Adik-adik boleh kumpulkan ke kakak. Oke, jadi udah paham ya artinya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Kak, aku bisa nggak dicurahkan Roh Kudus atas aku? Oh, tentu bisa. Kita semua bisa. Caranya gimana, Kak? Adik-adik tinggal berdoa sama Tuhan. Minta supaya Tuhan Yesus untuk mencurahkan Roh Kudus atas adik-adik, supaya setiap harinya adik-adik bisa tahu nih yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana. Yang baik harus dilakukan, yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Oke, sampai di sini firman Tuhannya. Jangan lupa ya adik-adik,
walaupun sekolah minggunya kita nggak bisa ketemu, adik-adik jangan lupa baca Alkitabnya setiap hari, jangan lupa juga berdoa setiap hari sampai ketemu lagi setelah corona ini berakhir. Siapa yang percaya corona ini akan segera berakhir? Amin. Oke. Untuk itu kakak tutup dengan doa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang singkat yang boleh kami dengari pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang boleh hadir di setiap hidup adik-adik. Biarlah Roh Kudus selalu hadir di setiap hidup mereka dan juga saya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur syukur. Haleluya. Amin. Tidak selanjutnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik kita akan pujian. Terima kasih Tuhan. membawakan dalam doa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa
kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.